Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Pak Wirmeka Putra SMSI dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Berlinda Musya Putra Silalai, NIM C1C090077. Di sini akan mempresentasikan analisis regresi. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah metode untuk mengembangkan sebuah model persamaan yang menjelaskan hubungan di antara beberapa variabel. Output dari analisis regresi adalah sebuah persamaan regresi. Pada model regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel response atau bisa disebut juga variabel bergantung independen variabel, serta variabel exploratory atau disebut juga variabel penduga. Analisis regresi sangat penting untuk membedakan sebuah variabel apakah termasuk dalam variabel dependen tergantung atau variabel dependen bebas. Misalnya, apabila sebuah model untuk menggambarkan hubungan antara gaji dengan pengalaman kerja, maka bisa ditentukan gaji adalah variabel dependen dan pengalaman kerja adalah variabel independen. Dengan demikian, bentuk persamaan regresi secara bebas adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Gaji sama dengan konstanta tambah koefisien regresi kali pengalaman kerja. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang pertanian, ekonomi keuangan, industri dan tenaga kerja, sejarah, pemerintahan, ilmu lingkungan, dan sebagainya. Analisis regresi sangat penting untuk membedakan sebuah variabel yang apakah termasuk variabel dependen tergantung atau variabel independen bebas. Misalnya, apabila ingin membuat sebuah model untuk menggambarkan hubungan antara gaji dengan pengalaman kerja, maka bisa ditentukan gaji adalah variabel dependen dan pengalaman adalah variabel independen. Dengan demikian, bentuk persamaan regresi secara bebas adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Gaji sama dengan konstanta dan koefisien regresi kali pengalaman kerja. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan dalam bidang pertanian, ekonomi dan keuangan, industri dan ketenagakerjaan, sejarah, pemerintahan, ilmu lingkungan, dan sebagainya. Persyaratan menggunakan regresi. Model kelayakan regresi linear berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Model regresi dikatakan layak jika angka signifikan ada pada nova sebesar 0,5. 2. Prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standar error of estimation atau standard deviation. 3. Koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T. Koefisien regresi signifikan jika T hitung nilai kritis. Tidak boleh multikolores, artinya tidak boleh terjadi kolerasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antara variabel bebas. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linear berganda dengan variabel bebas lebih dari satu. 5. Tidak terjadi autokoreksi. Terjadi autokoreksi jika angka Durbin dan Waston dB sebesar lebih kecil 1 dan lebih besar 3. Keseleraan regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R2. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Nilai 12 mempunyai karakteristik 1 selalu positif, 2 nilai R2 maksimal sebesar 1. Nilai R2 sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Maksud keseluruhan variasi variabel Y dapat diterangkan oleh regresi. Sebaliknya, jika R2 sama dengan 0, maka ada hubungan antara linear X dan Y. 7. Dapat
terdapat hubungan linear antara variabel X dan variabel tergantung Y. Pada distribusi normal 9 data berskala inverse atau rasio 10. Kedua variabel bersifat dependen, artinya suatu variabel merupakan variabel bebas, disebut juga dengan variabel prediktor, sedangkan variabel lainnya variabel tergantung, disebut juga sebagai responsen. Regresi linear dengan variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang terkuat untuk memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Sebagai contoh, seorang suami menyayangi istrinya. Dengan hadirnya seorang anak, maka rasa sayang tersebut bertambah. Berarti variabel anak merupakan moderating antara rasa sayang suami terhadap istri. Contoh lainnya, komprehensi memperkuat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja, artinya kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja, dan adanya kompetensi yang tinggi maka berpengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja menjadi lebih tingkat. Oke, sekian dari video saya. Jika ada salah kata dan